Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, khusus buat Anda para pencari kebenaran, hari ini kita bakal menempuh rute yang, sangat istimewa. Kita nggak cuma ngomongin soal cara menghafal teks atau sekedar teori belajar biasa ya, sama sekali nggak. Kita akan membidik langsung ke puncak tertinggi dari proses pembelajaran itu sendiri. Kali ini kita akan membedah sebuah konsep kuno yang ternyata luar biasa mendalam dan pastinya relevan banget buat pendidikan spiritual kita semua. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan sama-sama membuka tabir dari apa yang disebut ilmu laduni. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau tanya dulu nih ke Anda semua. Pernah nggak sih Anda ngalamin satu momen di mana tiba-tiba aja ada sebuah pemahaman yang luar biasa jernih muncul gitu aja di kepala Anda? Maksudnya, kejernihan yang kayaknya tuh sama sekali nggak ngelewatin proses mikir atau logika biasa. Anda nggak baca itu di buku, nggak dengar dari dosen di kelas, tapi entah gimana Anda tiba-tiba tahu dan paham banget. Pernah nggak ngerasain yang kayak gitu? Nah, pengalaman semacam itulah yang oleh para cendekiawan muslim didefinisikan sebagai ilmu laduni. Kalau dari kajian para ulama, ilmu laduni ini pada dasarnya adalah pengetahuan yang datang langsung dari sisi Tuhan. Ilmu ini ditanamkan ke dalam hati tanpa butuh perantara, pihak ketiga, apalagi proses belajar akademis yang biasa kita lakuin. Jadi, poin utamanya di sini, asal-usul ilmu ini murni 100% dari Sang Pencipta. Dan yang paling penting, ilmu ilahi ini butuh lebih dari sekedar otak yang pinter buat bisa ditangkap. Dia butuh wadah penerima yang benar-benar spesifik. Menariknya, konsep ini tuh udah tergambar dengan sangat brilian dalam sejarah Al-Quran. Tepatnya kalau Anda lihat di surah Al-Kahfi ayat 65. Ayat ini menceritakan sebuah pertemuan epik. Bayangkan, seorang Nabi Musa, sosok Nabi besar yang ilmunya udah luar biasa tinggi, rela merendahkan hatinya dan menempuh perjalanan yang super jauh. Buat apa? Cuma buat nyari hikmah dari seorang hamba yang soleh, yang sering kita kenal sebagai Nabi Khidir. Nah, kisah pertemuan inilah yang sebenarnya jadi fondasi dasar pemikiran soal adanya ilmu yang nggak bisa dijangkau cuma pakai akal biasa. Oke, mari kita selami perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya Nabi Musa. Beliau ini ibaratnya mewakili puncak pengetahuan formal kita, ilmu yang didapat lewat usaha, belajar, atau istilahnya kasbi. Tapi di sisi lain, coba lihat Nabi Khidir. Beliau mewakili pemahaman spiritual, ilmu batin, dan pengetahuan ilahi yang tersembunyi tadi. Ya, si ilmu laduni itu. Dari sini kelihatan jelas banget pesannya. Sehebat atau setinggi apapun gelar dan pengetahuan formal kita, ternyata ada loh dimensi spiritual yang pintunya cuma bisa terbuka kalau Tuhan sendiri yang membukakannya buat kita. Terus pertanyaannya, gimana sih caranya supaya pintu itu bisa terbuka? Mari kita resapi satu analogi yang indah banget dari jurnal Tajdid ini. Mereka bilang ilmu ini, dan saya kutip ya, tak lain adalah cahaya yang berasal dari lampu ajaib yang menerpa hati yang bersih, kosong, dan lembut. Coba bayangin, sebuah cahaya murni yang nggak kelihatan mata, tapi dia terus bergerak mencari tempat yang pas untuk memantul dan menetap di dalam diri kita. Keren banget kan? Tapi ingat, cahaya ini punya syarat mutlak. Sama kayak sebuah ruangan. Coba bayangin ruangan yang kotor banget, penuh sesak sama barang, terus temboknya keras. Cahaya mana bisa masuk dan menerangi ruangan kayak gitu kan? Nah, sebagai pembelajar spiritual, kita nggak bisa berharap cahaya ilahi ini masuk kalau ruangan di dalam hati kita tuh masih penuh sesak sama ambisi egois, kecintaan sama hal-hal duniawi, atau parahnya, kesombongan akademis kita sendiri. Jadi tantangan paling berat buat kita sekarang adalah gimana caranya ngejaga ruangan batin ini supaya tetap bersih dan benar-benar kosong dari segala hiruk-pikuk dunia. Ngomong-ngomong soal persiapan, pakar tafsir kita, Bapak Quraisy Shihab, punya satu analogi modern yang menurut saya luar biasa pas. Beliau menganalogikan ilmu laduni ini persis kayak komet Halley. Komet ini kan cuma muncul di langit sesekali, dan waktunya singkat banget. Nah, kira-kira siapa yang bisa ngelihat komet itu? Ya pasti bukan sebarang orang yang cuma iseng nengok ke langit dong. Yang bisa lihat cuma para astronom, yang alat-alatnya udah dikalibrasi, yang memang begadang nungguin, dan yang benar-benar siap. Sama persis. Pengetahuan ilahi itu cuma bakal datang dan nampakin wujudnya ke jiwa-jiwa yang memang udah ngelakuin persiapan spiritual yang sangat matang. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, medan latihan, langkah praktis dari para cendekiawan. Sekarang, yuk kita geser sedikit dari pembahasan teologi tadi dan mulai fokus ke langkah-langkah praktis buat Anda yang memang beneran serius mau nyucikan hati. Kita mulai dari peringatan yang cukup keras dari tokoh besar Mula Sadra lewat karyanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Beliau ini ngeritik habis-habisan pandangan yang menganggap kalau kebenaran itu cuma bisa dicari pakai akal sama logika aja. Kata beliau, cuma ngandelin otak atau intelektualitas doang itu justru kesalahan fatal kalau kita mau nyari ilmu laduni. Kita tuh harus proaktif menyucikan jiwa dari hawa nafsu. Kita harus bersihin cermin batin kita dari penyakit-penyakit dunia, biar cermin itu peka lagi buat nangkep cahaya dari Tuhan.
Terkadang, hambatan paling besar itu ternyata bukan dari luar loh, tapi dari ego intelektual kita sendiri. Nah, tokoh besar lainnya, Suhrawardi, bahkan sampai merumuskan urutan latihan yang sangat terstruktur buat kita. Pertama, pastinya Anda tetap wajib nguasain ilmu-ilmu dasar atau informasi yang dibutuhin. Nggak boleh asal kosong aja. Kedua, sadari dan kenali aku atau eksistensi sejati Anda. Ketiga, nah ini yang paling berat. Lepaskan diri dari ikatan dunia lewat gaya hidup asketis. Keempat, masuklah ke fase menunggu datangnya ilham atau futuh itu. Dan kelima, kalau pengalaman spiritual itu udah dapat, berusahalah untuk menstabilkan atau menciptakannya kembali. Bisa dibilang, ini tuh kurikulum wajib buat ngebentuk jiwa Anda. Mari kita zoom in sedikit ke langkah ketiga tadi, yaitu praktik uzlah atau asketisme. Suhrawardi ini nggak cuma asal ngomong teori loh, beliau beneran minta ada aksi fisik dan batin yang cukup ekstrim. Bayangin aja, disuruh puasa 40 hari berturut-turut, bener-bener ngebatasin porsi makan, bahkan sampai menghindari daging dan sayuran tertentu. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang kedengarannya kayak tren diet ekstrim gitu ya, tapi percayalah tujuannya 100% murni spiritual. Latihan fisik yang berat ini digabung sama meditasi yang super dalam tentang Tuhan adalah cara paling intensif dari mereka buat mengosongkan si lampu ajaib tadi, biar ruangannya beneran lega dan cahayanya bisa masuk dengan sempurna. Lalu setelah semua puasa dan latihan ekstrim tadi, ujungnya kemana sih? Ternyata, semuanya bermuara pada satu kesimpulan filosofis yang menurut saya sangat mind-blowing dari para cendekiawan, yaitu seseorang yang memahami hakikatnya sendiri juga memahami Tuhannya. Merinding nggak sih dengarnya? Kejernihan jiwa yang didapat dari semua latihan tadi itu nggak bikin Anda sekedar jadi pinter. Bukan itu tujuannya, tapi itu ngebawa Anda buat benar-benar kenal sama esensi terdalam dari diri Anda sendiri. Dan tepat di titik itulah, Anda akhirnya terbuka sepenuhnya untuk nerima pengetahuan langsung dari Sang Pencipta. Jadi teman-teman, ilmu laduni ini bukan sekedar cerita fiksi, ini adalah sebuah realitas, puncak pencapaian spiritual yang memang menuntut pengorbanan, menuntut kerendahan hati yang luar biasa seperti Nabi Musa, dan pastinya menuntut kebersihan jiwa yang mutlak. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda semua yang sekarang lagi berjuang di jalur pendidikan spiritual. Di tengah berisiknya dunia saat ini, dan mungkin di tengah ego akademis kita yang kadang suka muncul, apa satu hal konkret yang bakal Anda lakuin hari ini buat mulai membersihkan lampu ajaib Anda sendiri? Pikirkan itu baik-baik ya, teruslah mencari, teruslah menjernihkan hati, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.